Apa kata setan? Dulu saya menjanjikan berbagai macam janji yang manis kepada kalian. Fa akhlaftukum, tapi semua janji saya itu palsu. Saya hanya mengajak kalian. Fastajabtum li, kenapa kalian ikuti saya? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah saya hari ini, celahlah diri kalian, dan saya tidak bisa menolong kalian di hari ini. Itulah kenapa kita minta diselamatkan kepada Allah di 3 hari. Hari lahir, hari mati, dan hari berbangkit. Karena di 3 hari inilah setan benar-benar akan mendatangi manusia dan akan mencelakai manusia. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan kata dan struktur kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Maryam ayat 33. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Nabi Isa berdoa, ya Tuhan, selamatkan aku di hari aku dilahirkan, di hari aku mati, dan di hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ayat ini merupakan doa Nabi Isa agar dia diselamatkan di 3 hari. Pertama, hari dilahirkan, yauma wulidtu. Yang kedua, hari mati, yauma amut. Dan yang ketiga, hari dibangkitkan, yauma ub'atsu. Walaupun secara redaksional ayat ini bentuk kalimatnya berita atau jumlah khabari, tapi maknanya adalah doa atau talab. Secara diksi kita bisa perhatikan, ketika Nabi Isa meminta diselamatkan di hari lahir, maka bentuk kata kerjanya pasif, wulidtu, dilahirkan. Ketika dibangkitkan, juga bentuknya majhul atau pasif, ub'atsu. Tapi ketika mati, bentuknya aktif atau maklum, amut. Kenapa begitu? Karena di hari lahir dan di hari berbangkit, manusia bersifat pasif. Tetapi di hari mati, manusia memiliki andil, memiliki pilihan. Apakah dia akan mati dalam keadaan baik atau buruk? Karena itu malaikat yang datang mencabut manusia, nyawa manusia juga berbeda. Ada yang mencabut dengan kasar, namanya wan nazi'at. Ada yang mencabut dengan lunak dan lembut, namanya wan nasyitat. Tergantung amal manusia. Kenapa Nabi Isa meminta diselamatkan di 3 hari? Hari lahir, hari mati, dan hari berbangkit. Karena di hari itulah setan akan datang kepada setiap manusia untuk mencelakainya. Setan akan datang di 3 hari ini. Hari lahir, hari mati, dan hari berbangkit. Dan semua orang butuh keselamatan di 3 hari ini. Pertama, di hari dia dilahirkan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ada 2 hadis itu dari Abu Hurairah. Kata Nabi, siyahul maulud hina yaqa'u naz'atun minasyaitan. Teriakan bayi ketika dilahirkan itu adalah karena tusukan setan. Jadi setiap bayi yang lahir itu akan menangis dan berteriak. Itu kata Nabi karena tusukan setan. Walaupun secara medis ada penjelasan bahwa tangisan itu untuk membuka klep jantungnya agar darahnya bisa dialirkan dengan baik oleh jantungnya. Jika tidak, dia akan meninggal dunia. Tetapi jika itu penjelasan diterima, maka bisa dikonekkan dengan hadis tadi, karena kata Nabi, asy-syaitan yajri majrad dam. Karena setan itu mengalir bersama darah. Boleh jadi karena setan mengalir bersama darah, ketika sampai di klep tadi dia terhalang, maka dia akan menusuk klep itu hingga kemudian menjadi bocor dan anak atau bayi itu pun menangis. Begitulah kata Nabi,
yang berarti setiap bayi akan didatangi oleh syaitan ketika lahirnya. Kata Nabi, illa ibnu Maryam wa ummah. Hanya 2 bayi yang selamat dari tusukan setan di hari lahir itu. Pertama Nabi Isa, yang kedua ibunya Maryam. Ada penjelasan kenapa ibunya Nabi Isa, Maryam, dan Nabi Isa selamat dari tusukan setan. Kalau kita baca surah Ali Imran ayat 35, 36, 37, ada 3 sebab kenapa ibunya Nabi Isa, Maryam, dan Nabi Isa selamat dari tusukan setan. Pertama, ketika ibunya mengandung Maryam, maka ibunya banyak melakukan amal-amal sunat yang terlihat dari bahasa ibu Maryam, inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Saya bernazar di selama dia hamil, maka dia banyak bernazar yang berarti memaksakan dirinya melakukan amal-amal sunat selama dia hamil Maryam. Dan itulah kenapa Maryam selamat dari tusukan setan di hari lahir. Yang kedua, ketika lahir di ayat 36 surah Ali Imran, ibu Maryam langsung berdoa. Apa doanya? Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi anak saya dan anaknya dari setan yang terkutuk. Inilah doa melindungi anak dari tusukan setan. Dan yang ketiga, ketika Maryam lahir, diletakkan di mihrab Nabi Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqan. Itulah penyebab kenapa Maryam selamat dari tusukan setan, karena diletakkan di mihrab yang memang mihrab tempat yang paling ditakuti setan. Para hadirin, kenapa setan datang kepada setiap manusia di hari lahirnya? Dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah menyebutkan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bertauhid dan beriman kepada Allah. Ketika manusia hendak dilahirkan, Allah mengambil sumpah kepada mereka. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Manusia berkata, benar, engkau Tuhan kami. Maka semua manusia yang lahir itu dalam keadaan bertauhid dan beriman kepada Allah, dan setan akan datang di hari lahir itu untuk mencabut tauhidnya. Katalah perintah Nabi, setiap bayi yang lahir, maka azankan kalimat tauhid ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah cara agar dia selamat dari gangguan setan di hari lahirnya, dan setan tidak berhasil mencabut tauhidnya. Karena tidak sedikit manusia yang tidak selamat di hari itu, karena setan berhasil mencabut tauhidnya di hari itu. Sekarang mungkin populasi dunia 8 miliar, cuma 2 miliar yang muslim. Itu berarti lebih dari separuh manusia dicabut keimanannya oleh malaikat, oleh iblis, oleh setan di hari lahirnya. Dan itulah kenapa kita minta agar diselamatkan di hari lahir kita. Karena di hari itu setan akan mendatangi manusia untuk mencabut tauhidnya. Di hari mati, karena di hari mati itu setan pun akan datang. Kalau dia tidak berhasil mencabut tauhid seseorang di hari lahir, maka setan akan datang mencabut tauhidnya di hari kematiannya. Karena ketika seseorang akan meninggal dunia, 2 yang akan mendatanginya, salah satu saja. Ada kalanya malaikat yang mendatangi dia, atau ada kalanya setan yang mendatanginya. Coba baca nanti surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman lalu mereka istiqamah dalam kebaikan, ketika kematiannya datang, maka turunlah malaikat menghiburnya dan memperlihatkan sorga kepadanya. Jika malaikat yang turun, maka kematiannya pun akan indah dan nikmat. Kenapa? Karena dia akan melihat sorga, dan ketika dia sedang asyik memandang keindahan sorga itulah nyawanya dicabut oleh malaikat dan dia tidak merasakan sakit mati sedikit pun. Itu kalau orang beriman dan istiqamah, dan dia bisa mempertahankan keimanannya sampai kematiannya datang. Andai malaikat tidak turun, maka setan yang turun. Itu disebutkan Allah di surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 222. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah kalian saya beritahukan kepada siapa setan-setan turun? Tanazzalu ala kulli affakin asim. Setan itu turun kepada para pembohong dan para pendosa. Bila orang ini pembohong atau pendosa, maka dipastikan setan akan turun untuk memastikan dia mati dalam status pembohong atau pendosa. Karena Nabi pernah berkata dalam hadis yang sahih, dosa seorang hamba pasti diampuni oleh Allah sebesar apapun. Kalau dia mau bertobat dan beristighfar kepada Allah,
malam yatagharghar, sebelum nyawanya mencapai tenggorokannya. Dan setan tidak mau itu terjadi, maka dia akan mengawal orang itu terus agar tidak bertobat dengan berbagai macam iming-iming dan janji-janji. Karena itulah di hari sakratul maut itu Nabi memerintahkan kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang menghadapi sakratul maut la ilaha illallah. Ajarkan kepada mereka ucapan la ilaha illallah, karena setan akan mencabut tauhidnya di hari itu. Maka celakalah manusia yang ketika nyawanya tercabut, imannya pun terlepas. Karena setan akan mencabut keimanan manusia di hari itu. Dan itulah kenapa Nabi juga mengajarkan, ikra'u ala mautakum yasin, bacakan yasin kepada orang yang menghadapi sakratul maut. Karena bacaan yasin itu akan mempermudah proses matinya, karena setan sedang berupaya menyusahkan kematiannya. Dan itulah alasannya kenapa Nabi Isa minta diselamatkan di hari dia mati. Yang ketiga, kita minta diselamatkan di hari kita dibangkitkan. Kenapa? Karena setan pernah bersumpah bahwa dia ingin datang kepada manusia sampai hari berbangkit. Fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Begitulah sumpah setan dalam Al-Quran. Dan Allah kasih izin. Dan kelak dalam surat Ibrahim ayat 22, diceritakan setan akan mendatangi manusia. Dan setan akan berpidato di hadapan manusia. Apa kata setan? Dulu saya menjanjikan berbagai macam janji yang manis kepada kalian. Fa'akhlaftukum, tapi semua janji saya itu palsu. Saya hanya mengajak kalian. Fastajabtum li, kenapa kalian ikuti saya? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah saya hari ini, celahlah diri kalian, dan saya tidak bisa menolong kalian di hari ini. Itulah kenapa kita minta diselamatkan kepada Allah di 3 hari. Hari lahir, hari mati, dan hari berbangkit. Karena di 3 hari inilah setan benar-benar akan mendatangi manusia dan akan mencelakai manusia. Semoga kita diselamatkan di 3 hari itu. Hari lahir kita sudah selamat, kita beriman. Tinggal hari mati dan hari kita dibangkitkan. Dan itu ada jalan supaya kita selamat. Jaga keimanan dan istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.